Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nadiawati dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Henin Nuraini SHMH dan oleh asistennya Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dipidana. Depenalisasi suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya, misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Mitigating suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan, contohnya pidana mati dengan pidana seumur hidup. Metode pembaruan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis, pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Kompromis pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan cukup dengan cara menambah menyelipkan saja. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru DLC, yaitu dalam buku 2 pasal 4709 surungan pasal 479 pasal yang penting untuk diingat adalah pasal KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit dibandingkan dengan pasal 385 KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. 3. Global. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruh, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. D. Periodisasi pembaharuan KUHP secara kronologis, penambahan dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, plus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, plus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bab 4. Hubungan sebab akibat, causality. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori ajaran sebab akibat atau kausalitas.
teori Cambiosian-Quetenan atau term equivalency atau teori syarat mutlak. Bedigwins teori berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibat akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konfliknya lainnya pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, post posticum atau introreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah 1. Birkemeyer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa, ukurannya. 2. Binding. Sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante pasticum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umumnya terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama, adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaannya atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk diperlakukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif, yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kries. B. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian, adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kries. Teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tindawan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kegiatannya. Oleh karena itu teori dari von Kries ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu hukum pidana harus membuat pagar aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan yang lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionisme. Komisa yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat menimbulkan akibat. Pendapat
ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dengan hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul teori perbuatan sebelumnya. Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat. Apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan, kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab.